نحمده نستجلب الرضا ونستدفئ فيه سوء القضاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغفر الله بها ما تأخر وما مضى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين ليس له منقضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الملك العلام وخير الهدى هدى محمد أفضل الصلاة وأتم السلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد في هذا اليوم يوم الخميس 13 من شهر ذي القعدة سنة 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نلتقي وإياكم تحت سقف المسجد المبارك مسجد دار السنة الإسلامية بمدينة سراجين. أيها الإخوة الفضلاء وإخوة النجباء، أولا نرحب بكم بأجمل ترحيب ونقول حللتم أهلا ونزلتم سهلا وجعل الله سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا إذ أنتم في تجارة مع الله لن ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في زمرة الشفيق الحبيب. أهلا وسهلا نحبكم ونودهم بالله. أهلا بقول صالح غر الوجوه وزين الذي كل الملاء ومداد كلامهم أزكى دم يا طالب النبي صلى الله عليه وسلم أنتم بسواء. أيها الإخوة النجباء، ولا الكلام عليكم insyaallah pada malam hari yang mubarak ini kita berkumpul dalam satu tempat yang insyaallah tempat yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendengarkan tausiyah al-mubarakah dari Syekh Latif Muhammad bin Abdul Allah. Sebelum kita lanjutkan acara pada malam hari ini, maka akan saya bacakan acara malam hari ini.
Yang pertama adalah pembukaan, kemudian insyaallah langsung akan dilanjutkan dengan tausiyah yang akan langsung diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Latif hafizallahu taala. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah pada malam ini kita mulai acara yang pertama adalah pembukaan yang akan diberikan oleh Al-Ustaz Abu Khalil Mujahid hafizallahu taala. Fadhal tempat masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah biismi wa bismi Markaz Darussunnah Al-Islamiyah wa bismikum jami'an urahibu bi syekhina al-fadil Abi Abdul Latif Muhammad bin Abdul Latif Al-Adni hafizahullah ta'ala fa aqulu halaltum ahlan wa nazaltum sahlan wa tibtum taba mamsakum wa tawabatum minal jannati manzila wa nas'alullah ay yaj'al kulla khutuwatin fi mizani hasanatih. Alhamdulillah, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahasanya pada pagi hari ini kita bersama-sama, pada malam hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri muhadharah yang akan disampaikan oleh Syekhina Al-Fadil Abi Abdul Latif Muhammad bin Abdul Latif hafizahullah ta'ala, yang insyaallah pada malam hari ini akan kita dengarkan secara bersama-sama. Sebelum kita akan mendengarkan muhadharah pada malam hari ini, saya selaku yakni ketua umum atau selaku mudir Markaz Darussunnah Al-Islamiyah menyampaikan rasa syukur alhamdulillah yang pertama kepada Allah, kemudian kepada para hadirin sekalian, karena pada malam hari ini telah bersama-sama bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Segala sesuatu yang kurang yang terjadi pada malam hari ini, saya selaku penanggung jawab Markaz Darussunnah mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Dan insyaallah pertemuan kali ini adalah pertemuan yang berbarakah, karena ini pertemuan yang pertama, dan insyaallah kita akan memiliki barnamij atau kegiatan program yang akan kita selenggarakan setiap tahun, akan menghadirkan dan mendatangkan para ulama, para masyayikh dari Timur Tengah umumnya dan khususnya dari negeri Yaman, yang insyaallah ini akan kita adakan setiap tahun. Kita adakan muhadharah secara umum, maupun pada kesempatan yang akan datang kita akan adakan yakni daurah khusus dengan menggunakan bahasa Arab yang bisa diikuti oleh para du'a dan para talabatul ilm. Semoga apa yang kita adakan pada malam hari ini dan apa-apa yang akan kita rencanakan pada kesempatan yang akan datang, yakni membuka jalan kita untuk senantiasa lebih baik di dalam kita memahami perkara agama ini, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita berharap Allah meridhai segala sesuatu yang kita laksanakan dan mencatat seluruhnya sebagai amal kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita seluruhnya dimasukkan ke dalam jannah. Ini saja yang bisa kami sampaikan, dan selebihnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, نبينا محمد وعلى آله والصحابة والتابعين
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، إننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بنعمة الإسلام، ونحمده أن وفقنا لطاعته، ونشكر كل من ساهم بوصولنا إلى هذه البلاد وأعان عليها وكان ذا متسببا في هذا الوصول. كما أنني أتوجه بالشكر للإخوة القائمين على هذا المسجد الذين هيئوا هذا اللقاء، فجزى الله الجميع خيرا، وجزى الله الإخوة الحضور جميعا، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Abdul Latif hafizahullah membuka acara ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongannya, lalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Beliau pada kesempatan kali ini mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada kawan-kawan dan murid-murid beliau yang menata acara dan yang membantu beliau sampai pada kesempatan kali ini. Begitu juga beliau berterima kasih kepada para pengurus pondok pesantren ini dan para hadirin sekalian. Beliau sangat berterima kasih pada hadirin sekalian dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ini sebagai hasanah dan sebagai pahala di hari akhir nanti. وعنوان محاضرتنا وحدة الأمة الإسلامية. وإن وحدة الأمة أيها الإخوة أمر واجب متحتم، وهو فريضة من الفرائض التي فرضها الله على أمة الإسلام. فقد قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بعد أن كنا في الجاهلية طرائق قددة وأعداء وخصوم، صرنا بالإسلام إخوانا. Pada kesempatan kali ini Syekh hafizahullah akan membawa tema yang berjudul kesatuan umat, kesatuan dan persatuan umat. Syekh menjelaskan bahwa kesatuan umat adalah suatu kewajiban yang mana Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah di atas tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah-pecah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم, dan ingatlah واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengkumpulkan kalian dan mersatukan kalian sebelumnya kalian yang saling pecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi ikhwan, menjadi saudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Padahal kalian pada sebelumnya di atas tepi yang mana tepi itu menuju neraka.
kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat ini yang mana sebelumnya telah di ujung tepi, yang mana tepi itu menuju api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada umat ini. Sebelumnya umat ini yang berpecah belah pada masa jahiliyah, lalu ketika datang agama ini maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan umat ini dengan agama Islam. وجعل الله سبحانه وتعالى التفرق من صفات المشركين وليس من صفة أهل الإسلام والإيمان. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالتفرق والتمزق والتشردم ليس من صفات أهل الإسلام، وإنما هي من صفات أهل الشرك. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan perpecahan adalah satu sifat yang dimiliki orang-orang musyrik dan orang-orang yang kafir, bukanlah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا." Allah Subhanahu wa taala jadikan perpecahan adalah sifat bagi orang-orang yang musyrik dan bukanlah sifat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Siapa itu orang-orang musyrik? Mereka adalah orang-orang yang berpecah belah dan mereka menjadi kelompok-kelompok. Bal amara Allah nabiyahu an yatabarra'a من الذين يفرقون الأمة، فقال سبحانه وتعالى: فقال سبحانه وتعالى آمرا نبيه أو مبينا لنبيه أن يتبرأ ممن فرق الأمة. إن الذين فرقوا دينهم، قال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي هذا عملهم ليس من عمل أهل الإسلام، تبرأ الله من هذا العمل. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berlepas diri dari mereka yang berpecah belah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', bukanlah engkau dari mereka. Artinya amalan mereka, perpecahan yang mereka lakukan bukanlah dari agama ini. Bal inna Allah subhanahu wa ta'ala tawa'ada bil 'adzab al-'azim liman farraqa saff al-ummah. Faqala subhanahu wa ta'ala: "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim." انظر كيف توعدهم الله بالعذاب العظيم لأنهم تفرقوا بعد أن جاء الوحي من السماء. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang memperpecah belah umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا, dan janganlah kalian, yakni umat Islam, wala takunu kalladzina tafarraqu, seperti mereka orang-orang yang berpecah belah, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan mereka berpecah belah ketika telah datangnya suatu perintah dan suatu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika lahum adzabun azim, dan mereka, artinya orang-orang yang memecah belah, adalah orang-orang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat pedih. فإذا كنا فهمنا من خلال ما مضى أن وحدة الأمة واتحاد الصف أمر واجب متحتم, وأن التفرق من صفات أهل المشركين, وأن الذين يساهمون في فرقة الأمة أن رسول الله منهم بريء. إذا كنا فهمنا ذلك فما السبيل إلى وحدة الأمة وما هو الطريق إلى جمع كلمتها؟ Kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwasanya persatuan adalah suatu kewajiban bagi kita dan perpecahan adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilarang, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari mereka yang berpecah belah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berpecah belah dengan azab yang agung. Lalu apa jalannya agar kita bersatu, agar kita tidak lagi berpecah di kalangan umat ini? لا يجمع هذه الأمة ولا يوحد صفها وحدة الأرض ولا وحدة القبيلة ولا وحدة القومية, فإن الأمة الإسلامية أرض واسعة وشعوب مختلفة وأعراق وطوائف, ولكن الذي يجمع بينها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام, واعتصموا بحبل الله, كتاب الله وسنة رسوله جميعا ولا تفرقوا. Tidaklah umat ini bisa disatukan dengan kesatuan tanah, dengan kesatuan kabilah, dengan kesatuan negara, akan tapi umat ini bisa disatukan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yang mana tali Allah Subhanahu wa taala itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أيها الإخوة, لو أننا تأملنا ما الذي يمكن أن يجمع أمتنا أمة الإسلام؟ هل يمكن أن تجتمع على آراء أو نظريات أو أفكار أو مذاهب؟ لا يمكن. هذه آراء مختلفة ومذاهب متباينة متفاوتة، فإذا أخذ الناس بآراء الرجال وأقوال المذاهب وتعصبوا لها فإنهم سيفترقون، لكن كتاب الله واحد وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، فإذا اجتمعت الأمة كلها على كتاب الله وسنة رسوله حصلت الوحدة والاجتماع والاتحاد. Kalau seandainya kita melihat dan bertanya kembali, apa yang memungkinkan bagi kita untuk bersatu? Jalan mana yang memungkinkan kita untuk bersatu? Apakah dengan jalannya mengikuti pendapat-pendapat yang ada, mengikuti pendapat yang ada, ataukah mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perpecahan yang ada dari pendapat-pendapat yang ada di kalangan umat ini, dan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. ولذلك بين الله هذه الحقيقة أن الأهواء تفرق الناس، وأن الذي يجمع الناس كتاب الله وسنة رسوله، فقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله واحد، وأن هذا صراطي مفرد
واحد كتاب الله وسنة رسوله يجمع الناس جميعا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، آراء وأقوال ومذاهب وأفكار فتفرق بكم عن سبيله. ستحصل الفرقة إذا ترك الناس الكتاب والسنة وأخذوا بالأهواء. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam kitab yaitu Al-Qur'anul Karim bagaimana pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan, pemikiran manusia itu tidak akan bisa menjadi satu. Yang bisa menjadikan satu adalah siratullah atau jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan sungguh ini adalah jalan yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Artinya adalah pendapat, pemikiran yang lain. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain itu maka kalian berpecah belah dan meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal waqi'u yashhadu ala hadha. Ashab Rasulillah كانوا من دول متعددة وبلاد مختلفة، منهم بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ومنهم من هم من قريش، ومنهم من أهل الطائف. كانوا طوائف مختلفة، ولكن مع هذا كانوا على قلب رجل واحد، كانوا إخوة متحابين متآلفين متماسكين. لماذا؟ لأنهم تمسكوا جميعا بكتاب الله وسنة رسوله وتركوا كل ما سوى ذلك وراء ظهورهم. Dan realita menunjukkan bahwasanya persatuan umat tidaklah bisa melainkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita melihat pada zaman sahabat, yang mana sahabat dari penjuru negara, contohnya Bilal dari negeri Habasyah, Suhaib dari negeri Romawi, begitu juga Salman dari negeri Persia, begitu juga di antara mereka yang orang-orang Arab, sebagian mereka dari Quraisy, sebagian lain dari Taif, negeri Taif. Akan tapi perbedaan tempat, perbedaan negara ini tidak menjadikan mereka berpecah belah, bercerai-berai, melainkan mereka bersatu. Kenapa? Karena mereka bersatu di atas Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم بعد ذلك بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدأت الأهواء والأفكار والمذاهب تظهر. بدأت تظهر الطوائف التي حملت أفكار ضالة، جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية، أفكار وأقاويل وبدع وضلالات. فماذا حصل للأمة؟ تفرقت وتمزقت وصارت شذر مذر. لماذا؟ جمع صحابة رسول الله كتاب الله وسنة رسوله وفرق الأمة الأهواء والبدع والضلالات. Setelah zamannya para sahabat, yaitu zaman setelahnya, terjadi perbedaan. Muncullah kelompok-kelompok yang ada, muncullah kesesatan yang ada. Di antara kelompok-kelompok itu disebutkan bahwa Al-Jahmiyah, begitu juga Mu'tazilah, begitu juga Asy'ariyah, kelompok-kelompok yang memiliki kesesatan tersendiri. Akan tapi para sahabat, ketika mereka berpegang teguh dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka bersatu. Dan bagaimana ketika suatu umat timbul perpecahan dan bercerai-berai karena mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحال الذي وصلت إليه الأمة وبين العلاج، ذكر المرض وبين الدواء. الحالة قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من سيعيش خلفي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الحالة المرضية. فما هو الدواء؟ الدواء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم، شوف الآن سيذكر سبب الفرقة، الآن ذكر الدواء ثم يذكر الآن سبب المرض. وإياكم ومحدثات الأمور،
إياكم والبدع التي تظهر فإن كل محدثة بدعة كل شيء جديد في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nabi SAW telah memberikan dan menjelaskan penyakit ini sebelum terjadinya penyakit ini di kalangan umat, dan Rasulullah SAW pun menjelaskan sebabnya. Lalu Rasulullah SAW begitu juga menjelaskan apa obatnya dan apa yang bisa mensatukan umat. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Dan barang siapa yang akan hidup setelahku, maka akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Maka Rasulullah SAW setelah menyebut penyakit ini, yaitu perpecahan, Rasulullah SAW menyebut obatnya, yaitu apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah ini dengan gigi yang paling kuat. Fa innahu addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Lalu Rasulullah SAW setelah menyebut penyakit dan menyebut obatnya, Rasulullah SAW menyebut penyebab timbulnya penyakit ini. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan hati-hatilah kalian, jagalah diri kalian dari sesuatu hal-hal yang baru dalam agama ini, karena hal-hal yang baru dalam agama ini disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan, hal-hal yang baru tentang agama ini adalah kesesatan, dan setiap kesesatan akan membawa kita ke api neraka. فهذا هو سبب عظيم من أسباب فرقة الأمة، ومن أسباب الفرقة الذنوب والمعاصي. فقال سبحانه وتعالى فنسوا حظا مما ذكروا به. معنى نسوا أي تركوا شيء من كتاب الله، فنسوا حظا مما ذكروا به. فماذا كانت العقوبة؟ يوم أن تركوا شيء من دين الله وعصوا ربهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لماذا جعل الله بين أهل الكتاب عداوات وبغضاء؟ لأنهم تركوا شيء من دين الله. وهكذا الذنوب والمعاصي سبب في افتراق الناس. Sebab perpecahan yang disebutkan Rasulullah SAW dengan banyaknya pembaruan dalam agama adalah sebab yang sangat agung. Begitu juga ada sebab yang lain, yang mana sebabnya itu adalah banyaknya kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, "Fanasu hazzam mimma dzukiru bih." Lalu mereka meninggalkan perintah-perintah atau sebagian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bermaksiat dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan apa? Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami jadikan mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, bainahumul adawah, di hati mereka kebencian, dan kebencian ini sampai pada hari kiamat nanti. لأن العداوات عقوبات، بل من أعظم العقوبات الذي ينزلها الله على الناس هي عقوبة التنازع والعداوات والشحناء والبغضاء. وهذه العقوبات لا تنزل إلا بذنب، فبسبب ذنوب الناس يسلط الله بعضهم على بعض ويكون بينهم العداوة ويكون بينهم البغضاء. Rasa kebencian, rasa dendam yang ada timbul pada umat ini adalah salah satu azab yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini? Ketika mereka banyak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka banyak mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara umat ini perpecahan, kebencian, kedengkian di antara umat ini. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا هذه العقوبة
أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ذكر الله أن هذه عقوبة، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. اليوم نحن شيع وجماعات وطوائف، يذوق بعضنا شر بعض. لماذا؟ إنها أثر الذنوب والمعاصي. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au yalbisakum syi'a," yang mana Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji umat ini dengan berbagai hal, dan salah satunya adalah yalbisakum syi'a, dijadikan di antara kalian kelompok-kelompok, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan sebagian dari di antara kalian merasakan kebencian dari yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan cobaan ini setelah umat ini meninggalkan dan mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka, uji mereka dengan perpecahan yang ada pada umat ini. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam mubayyinan hadhihi al-haqiqah wa hiya anna adh-dhunub sabab at-tafarruq ma tawadda ithnani fillah. ما تواد أي ما تحاب اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. انظر كيف الذنب يفرق حتى بين الأسر، أحيانا بين الزوج وزوجته مشاكل وصراعات وحياة جحيم، وأحيانا بين الأب وابنه نزاعات وخلافات، نزاعات وشقاقات، سببه الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dosa dan kemaksiatan adalah sebab perpecahan di kalangan umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda ithnan fillahi," tidaklah antara dua orang yang saling mencintai, fafurriqa bainahuma, lalu Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara keduanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara keduanya? Illa bidzambin adznaba ahaduhuma, kecuali karena dosa yang dilakukan salah satu dari mereka. Lihatlah, di antara kedua orang yang saling mencintai, Allah Subhanahu wa taala pisahkan mereka. Kenapa? Karena adanya dosa di antara salah satu di antara mereka. Begitu pula kalau kita melihat bagaimana kejadian yang sering terjadi antara keluarga, antara suami dan istrinya, antara anak dan bapaknya. Semua ini terjadi perpecahan karena adanya dosa di antara salah satu dari mereka. Ayyuhal ikhwah, limadha at-tafarruq wa dinuna yad'una ila al-ijtima' wal-i'tilaf. Salawat khams tusalla bi jama'ah, وجعل صلاة الجماعة واجبة ليجتمع أهل الإسلام. زكاة، إعطاء الغني من ماله للفقير ليكون سبب في الألفة والمحبة والمودة. نصوم في يوم واحد ونفطر في يوم واحد. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. الحج، اجتماع الأمة على اختلاف ألوانها وألسنتها وبلدانها على صعيد واحد بهيئة رجل واحد على طريق واحد ومنهج واحد. ديننا يدعونا بكل شرائعه وأحكامه إلى أن نجتمع وأن نأتلف ونتحد. Lalu setelah ini, kenapa kita harus berpisah? Kenapa kita harus berpecah belah? Kenapa timbul rasa dengki, rasa benci di antara kita? Padahal agama Islam yang didasari dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan bagaimana kita untuk bersatu, mengajarkan bagaimana untuk saling berpegang teguh, saling membantu antara satu dan lainnya. Kalau kita melihat syariat Islam satu persatu, kita mulai dari salawat. Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah mewajibkan kita untuk berjamaah. Ini bentuk bahwasanya agama ini mengajarkan umat ini agar selalu bersatu. Begitu juga zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang-orang yang kaya untuk membagikan zakatnya kepada orang-orang miskin, ini juga agar membentuk tali silaturahmi, tali
rasa cinta antara yang miskin dan yang kaya. Begitu juga kalau kita melihat ibadah puasa, yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya puasa kalian adalah bersatu, dan ketika kalian berbuka artinya hari lebaran juga kalian bersatu. Begitu juga kalau kita melihat haji, ibadah haji, yang mana kalau kita melihat bahwasanya ibadah haji ini dari segala penjuru negara mengikuti. Berbeda kulit mereka, berbeda tanah air mereka, akan tapi ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka memakai pakaian yang satu, mereka menempati tempat yang satu, mereka mengikuti jalan yang satu. Ini semua menunjukkan bahwasanya agama Islam, agama ini menganjurkan kita untuk bersatu dan berpegang teguh di atas kesatuan ini. Birrul walidain min ajli an yakun hunak mahabbah bain al-ab wa ibnih, wujub an yaqum al-walid bidawrihi ma'a waladihi wal ihsan fi at-tarbiyah min ajli an ya'tarif hadha al-walad bil ihsan wal jamil fayakun hunak ulfa wa mahabbah. عشرة الرجل مع زوجته وعاشروهن بالمعروف ويصير بينهم محبة ومودة تجمع كلمة البيت الواحد. حسن الجوار ليحصل بين الجار والجار حب ومودة وألفة واجتماع. دين يدعون إلى هذا. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم طريق للألفة والمحبة. Kita lihat juga bagaimana agama Islam ini menganjurkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, menganjurkan bahwasanya seorang orang tua, seorang bapak agar mendidik anaknya. Kenapa mendidik anaknya dengan benar? Agar anaknya memiliki rasa cinta. Begitu pula ketika seseorang diwajibkan mempergauli istrinya dengan rasa baik, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istrimu dengan cinta dan rasa baik. Begitu juga antara tangga, Islam mengajarkan kita untuk berbaik. Ini semua menunjukkan bahwasanya jalan satu-satunya untuk umat agar mereka bersatu adalah mereka saling mencintai, saling menghormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidaklah kalian bisa masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah kutunjukkan kepada kalian suatu hal yang mana apabila kalian kerjakan kalian akan timbul rasa sayang, rasa kasih di antara kalian? Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Ini semua ajaran Islam yang menunjukkan kita untuk saling bersatu dan menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita. وهكذا من تأمل في أحكام الشريعة فإنها تدعو إلى الاجتماع، كما أنه حذر من كل أسباب الفرقة والاختلاف. حتى في الصف في الصلاة نهى عليه الصلاة والسلام أن يتقدم أحد ويتأخر الآخر، نهى أن نخالف الإمام، بل نسجد جميعا ونرفع جميعا ونركع جميعا ونسلم جميعا وحدة واحدة كأنه صلاة رجل واحد. كل ما يؤدي إلى اجتماع الكلمة دعا، وكل ما يؤدي إلى الفرقة حذر منه الإسلام. Begitu pula apabila kita melihat seluruh ahkam syariah, seluruh hukum-hukum syariat menunjukkan bahwasanya syariat ini menganjurkan kita untuk bersatu. Kalau kita lihat juga larangan-larangan dalam syariat, yang mana larangan-larangan ini menunjukkan bahwasanya Islam melarang perpecahan. Kalau kita lihat dalam solat kita, perhatikan dalam solat kita, kita dilarang dalam saf kita, dilarang bagi seseorang untuk mendahului orang yang lebih dulu, yang memilih safnya lebih dahulu. Begitu juga ketika kita solat, dilarang bagi kita untuk mendahului imam, rukuknya, sujudnya, ataupun takbirnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya Islam telah mengajarkan kita persatuan dan melarang kita untuk berpecah belah. Kita solat seakan-akan kita dalam satu badan, yaitu mana? Ketika kita mengikuti imam dan kita tidak mendahuluinya. وهكذا حذر من الغيبة لأنها تسبب عداوات وبغضاء
وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيعه، لأن هذا يسبب بين المسلمين عداوات، ونهى عن السباب لأن هذا أيضا يسبب عداوات وفرقة، ونهى عن قطع الأرحام، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة الذي نهى عنها، لأنها تؤدي إلى تفريق الصف وتمزيق الكلمة وإشعال نار العداوات بين المسلمين. Begitu pula Islam telah memperingati kita agar kita tidak saling ghibah, saling membicarakan kejelekan orang lain, karena ini semua karena ghibah dan bicarakan keburukan orang lain dan dia tidak ada dalam kehadirannya, ini semua akan memperpecah belah, menimbulkan rasa kebencian dan rasa dengki. Rasulullah SAW juga memperingatkan kita bahwasanya kita dilarang untuk khitbat, melamar melamar seseorang yang telah dilamar saudara kita, melamar seseorang yang telah dilamar saudara kita. Begitu juga kita dilarang untuk membeli sesuatu barang yang telah dibeli saudara kita. Begitu juga Rasulullah SAW telah melarang saling mencela, saling menghina, karena ini semua akan menjadikan umat berpecah belah. Maka Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW penegak syariat ini, melarang seseorang untuk melakukan hal-hal ini, karena hal-hal ini akan menimbulkan kebencian dan perpecahan di antara umat ini. Wal Islam wa huwa yad'u ila wahdat al-kalimah, laysa ma'na hadha annahu yutalib an-nas alla yahsul bainahum khilaf, fa inna al-khilaf amrun fitriyun jibilli tabi'i la budda an yahsul al-khilaf bain an-nas. لكن لا يؤدي هذا الخلاف إلى عداوات وبغضاء وتفرق وتمزق. Dan agama Islam ketika menyerukan umat ini agar bersatu dan berpegang teguh dalam kesatuan ini, bukan artinya kita dilarang untuk berbeda. Bukan artinya kita dilarang untuk berbeda, karena suatu perbedaan adalah suatu tabiat manusia. Bahkan itu adalah fitrah manusia saling berbeda. Akan tapi bagaimana perbedaan ini tidak dijadikan kebencian, dari perbedaan ini tidak dijadikan kedengkian dan kebencian yang ada, yang selama ini ada terjadi di kalangan umat ini. فالخلاف أمر طبيعي كما أن الأصبع الإبهام في البصمة تختلف من إنسان لا إنسان، كذلك يختلف الناس من شخص إلى آخر. لا يمكن أن نجد شخصين متطابقين تطابق تام في الأفكار والآراء والأقوال والسلوك. الأب يختلف مع ابنه، والزوج مع زوجته، بل الشخص يختلف مع نفسه، يقول اليوم قول وغدا يرجع عن قوله فيقول قولا آخر. الخلاف حصل بين الملائكة وبين الرسل وبين الصالحين، حصل الخلاف. Maka perbedaan adalah suatu tabiat manusia, suatu fitrah manusia. Kalau kita melihat jari manusia, adakah jari manusia yang memiliki kesatuan? Tidak ada. Begitu juga perbedaan adalah suatu fitrah manusia. Kalau kita melihat adakah seorang yang sama pikirannya, sama kecenderungannya, sama gaya dan pola pikirnya? Tidak ada. Ini semua menunjukkan bahwasanya perbedaan adalah amrun tabi'i, atau sesuatu hal yang tabiat manusia. Kalau seandainya kita melihat seseorang ayah akan berbeda dengan anaknya dari segi akhlaknya, dari segi gaya pikirnya. Begitu juga seorang suami kepada istrinya. Perbedaan telah terjadi di antara malaikat, perbedaan telah terjadi di antara rusul. Akan tapi bagaimana kita menghadapi perbedaan tersebut? لما مات ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس اختلفت ملائكة الرحمة والعذاب فيه، حصل خلاف بينهم. ملائكة الرحمة تقول قد جاء تائبا إلى الجنة، وملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا إلى النار، وأرسل الله لهم ملك يحكم بينهم في هذا الخلاف. وحصل خلاف بين داود وابنه سليمان، وكلاهما نبي، في مسألة في حكم ما. قال الله ففهمناها سليمان، كان الصواب والحق مع سليمان، وأخطأ داود فيها. واختلف موسى
مع نبي الله هارون أخوه في قصة السامري، كان موسى يرى أنه كان ينبغي على هارون أن يترك بني إسرائيل ويلحق فيه، وكان هارون يرى ضرورة البقاء في بني إسرائيل لعله بذلك يحافظ على اجتماعهم وعدم فرقتهم. اختلف الرسل. Kita melihat suatu contoh di mana para malaikat berbeda. Suatu hadis yang disebutkan bahwasanya ada di antara kalangan Bani Israel yang membunuh 100 orang. 100 orang. Lalu ketika dia bertaubat dan hendak malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa, untuk menyabut nyawanya, datanglah dua malaikat, yang satu malaikat rahmat dan satu malaikat azab. Antara malaikat tersebut saling berbeda pendapat. Apakah orang ini akan dibawa ke surga karena dia sudah bertaubat dan ingin menunjukkan ketaubatannya, ataukah dia dijerumuskan ke neraka karena dia masih belum sampai kepada negeri yang mana ditunjukkan bahwasanya negeri itu adalah negeri yang baik. Maka berbeda di antara malaikat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan suatu malaikat yang menengahi di antara mereka. Begitu juga terjadi perbedaan antara Nabiullah Daud dan Sulaiman. Walaupun Allah Subhanahu wa taala membenarkan Nabi Sulaiman pada waktu itu, begitu juga terjadi perbedaan antara Nabiullah Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa pada waktu itu memiliki pendapat bahwasanya ketika Bani Israel sebagian dari mereka menyembah berhala, yang dijadikan berhala itu adalah sembahan, ya, maka Nabi Musa melihat agar Nabi Harun meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala ini dan menyusul Nabi Musa. Akan tapi Nabi Harun berbeda pendapat dengan Nabi Musa. Nabi Harun melihat bahwasanya dia akan tetap tinggal di situ dan berusaha untuk memperbaiki dan menasihati orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Maka terjadi perbedaan di antara malaikat, begitu juga di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واختلف الصحابة في مسائل كثيرة جدا جدا. اختلف أبو بكر مع عمر في أسرى بدر، هل يقتلوا ولا تؤخذ الفدية؟ اختلف أبو بكر وعمر وهم خير الناس بعد الأنبياء في مانعي الزكاة، هل يقاتلوا أو لا يقاتلوا؟ كان أبو بكر يرى القتال وعمر لا يرى القتال، ثم اتفقت كلمتهم على ذلك. حصل خلاف بين أصحاب رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة وفي الطريق جاء موعد العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، فانقسموا إلى فريقين. فريق قال نصلي وإنما أراد رسول الله أن نستعجل، وقال آخر لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة. فصلى فريق وآخر أخر الصلاة، ثم لما التقوا برسول الله أقرهم جميعا ولم ينكر على واحد منهم. Begitu juga terjadi perbedaan di antara kalangan para sahabat. Kalau kita melihat di antara kalangan sahabat seperti contohnya Abu Bakar dan Umar, mereka adalah sebaik-baik umat, akan tapi terjadi perbedaan di antara mereka, yang mana pada suatu ketika Abu Bakar dan Umar berbeda dalam bagaimana kita menghadapi Asra Badr, yang mana tawanan perang Badar. Apakah perang Badar ini dibunuh ataukah mereka ditebus? Berbeda pendapat di antara mereka. Sedangkan mereka adalah sebaik-baik umat. Mereka terjadi perbedaan di antara mereka. Begitu juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka berbeda pendapat ketika setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar melihat bahwasanya di antara umat ada yang enggan untuk membayar zakat, tidak lagi mau membayar zakat. Maka Abu Bakar pada waktu itu melihat bahwasanya orang-orang yang enggan dan tidak mau membayar zakat akan diperangi. Akan tapi Umar pada waktu itu menentang. Walaupun pada akhirnya terjadi kesepakatan umat dan yang mana mereka memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam misal yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna illa inda bani Quraidah." Dan barang siapa, fala yusalliyanna al-asra illa inda bani Quraidah. Dan barang siapa di antara kalian yang beriman
pada Allah dan pada hari akhir, maka janganlah kalian salat asar sampai kalian datang kepada Bani Quraidah, datang ke suatu kaum yang dinamakan Bani Quraidah. Ketika para sahabat sudah memulai perjalanan, di pertengahan sudah datang waktu asar. Pada Rasulullah SAW di awal telah melarang mereka untuk salat kecuali mereka sampai pada Bani Quraidah. Lalu terjadi perbedaan di antara kalangan para sahabat. Sebagian mereka melihat bahwasanya larangan ini hanya untuk mempertegas saja agar mereka cepat sampai pada Bani Quraidah dan mereka mengerjakan salat asar walaupun mereka belum sampai kepada Bani Quraidah. Sebagian yang lain mereka berpendapat bahwasanya kita harus salat di Bani Quraidah dan larangan ini adalah perintah dan kita tidak boleh melanggarnya. Terjadi perbedaan di antara kalangan para sahabat, tapi perbedaan ini tidaklah menyebabkan mereka untuk berpecah belah dan menimbulkan rasa kedengkian. ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين أن المسائل التي اختلف فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع عمر بلغت 100 مسألة. 100 مسألة اختلف ابن مسعود مع عمر، ومع ذلك ذكر لابن مسعود عمرا يوما فبكى وقال رحم الله عمر لقد كان حصنا حصينا منيعا أمام الفتن. انظر، يختلف معه ويبكي على فراقه ويدعو له ويترحم عليه وهو يختلف معه ب100 مسألة. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in suatu contoh bahwasanya di antara Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat yang terkenal yang dinamakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, begitu juga Umar bin Khattab, di antara kedua para sahabat ini mereka memiliki perbedaan dalam 100 masalah. Berbeda antara Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Akan tapi ketika suatu saat Ibnu Mas'ud disebutkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka apa kata Ibnu Mas'ud? Rahimallahu Umaran kana hisnan hasinan amama al-fitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Umar. Kenapa merahmati Umar? Karena Umar waktu itu sebagai benteng bagi terjadinya fitnah dan perpecahan yang ada di kalangan umat ini. Lihatlah bagaimana Ibnu Mas'ud mendoakan Umar dan menyanjungnya, memujinya, walaupun di antara mereka ada 100 masalah dan mereka berbeda pendapat dalam 100 masalah ini. وهكذا اختلف من بعدهم العلماء. اختلف الشافعي مع أحمد ومالك وأبو حنيفة، ولا يزال العلماء مختلفون. وهذا الخلاف ليس بين العلماء كما قلنا بين الناس جميعا، الرجل وزوجته والأب وابنه والمدير في القسم والموظف، وسنة الله في الخلاف بين الخلق، ولن ينتهي هذا الخلاف إلى قيام الساعة. حصل الخلاف بين أئمة الدين وأعلام السنة، ومع ذلك ما بلغنا ولا سمعنا أن الشافعي كان يضلل ويبدع الإمام أحمد، وكان أحمد يسب ويشتم الشافعي، بل بالعكس كانوا إخوة متحابين يمدح بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض. Begitu juga kalau kita melihat setelah para sahabat terjadi perbedaan di kalangan para ahlul ilmi. Terjadi perbedaan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, terjadi perbedaan antara Imam Malik dan Abi Hanifah. Bahkan terjadi perbedaan di kebanyakan atau seluruh bahkan ulama Islam. Akan tapi kita tidak pernah mendengar satupun pencelaan perbedaan ini yang membawa kedengkian dan kebencian. Apakah kita pernah mendengar bahwasanya Imam Ahmad mencela Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i membid'ahkan atau bahkan mencela Imam Ahmad dan selanjutnya? Tidak ada. Mereka berbeda, ulama-ulama Islam berbeda, para penjunjung agama ini yang terdahulu telah berbeda. Akan tapi perbedaan mereka tidak membawa mereka saling membenci dan saling menimbulkan rasa dengki di hati mereka. Al-Imam Ahmad kana yara anna asy-syakhs law akala lahm al-ibil انتقض وضوءه فلو صلى ما صحت صلاته، والشافعي يرى صحة الصلاة، وكان الإمام أحمد يصلي خلف الشافعي،
ولربما أكل الشافعي من لحم الإبل ولم يعد الوضوء وصلى بذلك الوضوء ومع ذلك لا يرى بطلان الصلاة بل ولا يرى بطلان الصلاة خلفه. Kalau kita melihat kembali para ahlul ilmi sebagai contoh Imam Ahmad rahimahullah memiliki suatu pendapat yang mana pendapat itu adalah hukumnya seseorang setelah memakan daging onta ya, harus dan wajib untuk berwudu kembali karena daging onta membatalkan wudu. Menurut pendapatnya Imam Ahmad. Akan tapi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya memakan daging onta tidaklah membatalkan wudu. Akan tapi kita lihat kalau Imam Ahmad sering atau bahkan pernah sholat di belakangnya Imam Syafi'i. Ya, mungkin saja Imam Syafi'i telah makan daging onta dan dia tidak berwudu kembali. Akan tapi apakah Imam Ahmad menghukumi Imam Syafi'i telah batal sholatnya, telah batal wudunya, atau bahkan Imam Ahmad mengulangi sholatnya kembali? Tidak. Ini semua menunjukkan bahwasanya perbedaan mereka tidak membawa pada kebencian dan kedengkian. واليوم بسبب كثرة الجهل واتباع الأهواء عند بعض الناس يختلف الناس في مسائل بسيطة صغيرة اختلف السلف فيها ولم يحصل بينهم شيء وإذا بنا بسبب هذه المسائل الصغيرة نصير فرقا وأعداء وتبديعا وتضليلا. قد يحصل مثلا الجهر بالبسملة الإمام الشافعي يرى الجهر وجماعة من العلماء والإمام أحمد يرى السر بالبسملة. مسألة محل خلاف يستدل الشافعي بحديث أبي هريرة ويستدل الإمام أحمد بأحاديث جابر والشافعي يرى أحاديث جابر لا تصح عنده وإن كانت في الصحيحين لكن كان قبل تأليف الصحيحين. الراجح الإسرار ولكن اتفق العلماء على أن الصلاة صحيحة سواء أسر بالبسملة أو جهر. اللهم الخلاف هل هو أفضل ولا غير أفضل. ويأتي بعض الناس اليوم ويعتبر هذه المسألة من مسائل التبديع والتضليل والهجر والقطيعة كل هذا بسبب الجهل بدين الله. Kalau kita melihat keadaan sekarang dan realita yang kita rasakan pada saat ini karena banyaknya kebodohan dan sedikitnya ilmu, maka terkadang kita melihat suatu masalah yang sangat kecil itu bisa menimbulkan rasa dengki, rasa kebencian. Padahal mungkin masalah ini telah lewat pada para salafus saleh, akan tapi mereka tidak bermasalahkannya. Mereka berbeda, akan tapi tidak membawa perbedaan ini pada kebencian dan kedengkian. Sebagai contoh masalah al-jahru bil basmalah, yaitu apa? Mengeraskan basmalah, bismillahirrahmanirrahim ketika memulai al-Fatihah dalam salat kita. Apakah mengeraskan atau tidak mengeraskan? Terjadi perbedaan. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya al-jahru bil basmalah atau mengeraskan bil basmalah adalah suatu yang lebih utama. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya tidak, lebih utamanya lagi tidak dikeraskan. Mereka berbeda pendapat. Akan tapi perbedaan ini tidak membawa mereka kepada kebencian, kedengkian dan saling permusuhan di antara mereka. Kita perlu garis bawahi bahwasanya ahlul ilmi ketika membahas permasalahan al-jahru bil basmalah atau tidak, yaitu artinya mengeraskan basmalah atau tidak, mereka bersepakat bahwasanya mengeraskan atau tidak itu adalah permasalahan yang tidak sama sekali membatalkan salat kita. Ada orang yang mengeraskan atau orang yang tidak mengeraskan. Ini sama sekali tidak hal yang membatalkan. Mereka berbeda pendapat itu di suatu masalah, yaitu manakah lebih utama? Apakah mengeraskan atau tidak? Bukan mereka mengatakan mana sah salatnya, mengeraskan atau tidak. Bukan. Terjadi kesepakatan di antara ahlul ilmi bahwasanya siapapun mengeraskan atau tidak mengeraskan dalam basmalah ketika salatnya sah. Akan tapi mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, mengeraskan atau tidak.